Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan saya, Yafi Feandian Ula. Ini saya akan membahas mengenai paket sistem operasi keempat yang berkaitan dengan proses proses yang ada di Linux. Oke, di kesempatan kali ini saya menggunakan VirtualBox dengan instalasi adalah Ubuntu. Ini agar kita membedakan eh, apa, terminal satu sama terminal 2 yang terminal satu saya coba pakai root, lalu misalnya root, sudah saya bikin mkdir pty1 jadi apa di terminal satu itu saya akan login dengan root sama sudah membuat folder namanya pty1, lalu saya tekan sekarang ctrl alt F2. Nah di sini saya login dengan user biasa, lalu di sini saya buat mkdir pty1. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau di root itu titik satu, kalau user biasa adalah TTY2. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan PS. Oke. Sama seperti di root, ap- apa kita melakukan PS. Nah, bedanya adalah ketika kita masuk ke apa ke user root itu kita menggunakan proses namanya login. Tapi kalau di user biasa tidak ada. Ya, nah itu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah PS main O. PS main O. Oke, ini yang apa? PS main O adalah eh, apa bedanya? Yang di PS main itu ada CPU sama ada memnya sama ada BBS-nya. Dia itu ada ininya CPU, memorinya gitu. Lalu yang kedua adalah dia bisa eh, men-track perintah yang paling akhir di user tersebut. Kita coba di sini ya. Sekarang di root. Nah, bedanya di root ini dia melakukan login terlebih dahulu ke apa ke user root baru melakukan perintah PSMNU. Kita akan men-track pakai user root PSMNU, kita enter. Sebenarnya kita bisa melihat untuk keseluruhan ya. Jadi ini ada TTY1 yang apa? Yang di apa yang ada di terminal 2. Kalau yang di user biasa, misalnya sampai PSMNU wajib itu hanya fokus ke buatnya saja. Hanya ada ke user biasa. Oke, ini kita lanjut. Nah, terus kita lanjut PS min A. Bedanya di sini kita bisa meng-track base yang digunakan yang di user lain. Jadi di sini dia bisa melihat kalau misal di kepolisian dia kan menggunakan apa terminal 2 ya. Jadi dia bisa melihat juga yang apa yang aktif di user lain. Ini pada saat ini yang aktif adalah terminal satu yang menggunakan load. Kalau misal kita kembali ke user root min A, nah ini kebalikannya. Dia bisa melihat DTY2 hanya ada satu, yaitu yang kita gunakan di terminal 2 yang user apa yang user biasa. Kita lanjut PS min AO. Nah, bedanya di sini ya, jadi ada CPU memnya
tapi beserta user untuk keseluruhan. Jadi di sini ada TTY1, ada TTY2. Kalau misal di sebelahnya, sama juga ya. Di sini dia yang PS apa yang TTY2-nya itu hanya ada dua. Kalau user biasa itu dia titik satunya yang ada dua. Jelas? Kita lanjut. PS main E main H. Jadi dia tuh akan menampilkan semua proses dan secara hierarkial. Oke, kita lanjut. S main E H. Jadi dia akan mengeluarkan semua proses ya yang sama seperti yang dilakukan sama. Bentar, saya akan balik ke ini PS main U. PS main U root. Jadi kurang lebih sama. Jadi ada banyak gitu. Nah, biar kita bisa melihat semuanya, kita misalnya gini, PS main U root, lalu dikasih mode. Ini dari bisa kita lihat dari mulai PIC 1 sampai ke 1170. Kita kembali ke biasa. Kita misal di sini PS main PH lalu mode. Kita bisa melihat untuk secara detail. Yang ini dari 2, 3, 4, 5 sampai 1139. Jadi yang berikutnya adalah PS main EF. PS main EF. Bedanya adalah kalau ada F-nya itu ada secara grafisnya. Jadi dia akan ada tanda backslash sama tanda underscore. Lanjut PS3. Nah, saya akan nyoba juga di root user. Ini apa bedanya PS3 sama PS? Kalau PS itu lebih ke lebih ke list ya. Jadi dia akan menampilkan list yang pertama yang kalau PS biasa dia akan menampilkan proses secara yang diaktif pada user tersebut secara list. Jadi ada PID, ada pengguna, ada proses gitu kan. Kalau PS3 dia itu akan menampilkan ini proses tapi secara hierarkial. Jadi mulai dari parentnya apa, lalu anak turunannya dari proses itu apa saja. Jadi misal kita lihat di sini, itu di sini dari atas sampai ke bawah. Bedanya ke user sama user biasa adalah kalau di user biasa itu dia loginnya yang kedua. Karena kan dia kan DTY2 ya. Tapi kalau di user ini yang ini login base PS3 itu kan ada dua tuh. Login base itu kan. Kalau yang user biasa kan dia kan akses di terminal 2. Jadi dia login base yang kedua. Kalau misalnya di root yaitu pada login base yang pertama karena dia ada di TD1. Kita lanjut. Kita lihat adalah PS3, tapi sekarang cari kata kunci min getty. Sepertinya di sekolah saya itu tidak ada yang bernama min getty. Kita lanjut dulu aja. Oke, sekarang kita lihat PS3 min P. Oh, bedanya adalah kita bisa melihat secara hierarkial, tapi kita bisa melihat PID-nya dari atas. Kalau misalnya kita lihat secara PS3 min P, lalu kita mod, kita lihat semua ya, ini ya. Jadi kita bisa melihat mulai dari satu, jadi dia bisa melihat semuanya ya. Oh, kita lanjut. PS3 min H.
di main file, tapi kita kasih mode aja, biar bisa melihat untuk keseluruhan. Oke, karena sedikit langsung aja. Eh, Langkah selanjutnya adalah tadi PSP main mode. Sama seperti ya tadi ya, PSP mode. Jadi sama untuk melihatku untuk suang proses. Tapi berdasarkan list yang ada PID, ada usernya siapa, ada jamnya siapa, lalu ada proses apa yang sedang aktif atau enggak. Kalau misalnya enggak aktif itu ada tanda panahnya itu, ada tanda serunya itu. Awal. Kalau misalnya ada uji aktif, dia akan menampilkan user yang sedang aktif itu siapa. Ada tujuh enam, ada tujuh satu sampai tujuh dua. Oke, kita lanjut. SMAX. Bedanya adalah kalau X itu dia itu ini. Jadi untuk menampilkan semua proses yang sedang berjalan, ada proses, ada ID ya. Kalau saya sih kalau untuk cara bacanya mirip-mirip sama PS Min AO. Kita lanjut dulu ya. PS X. Wah, sama. Oh, bedanya adalah yang ketiga ini. Sistem X menampilkan semua yang tidak diarahkan oleh terminal. Oke. Sama proses ya yang di min E. Oke, kita lanjut. Lalu PSF mode. Oke, bedanya apa ya? Dengan tadi, kita coba aja. Oh, bedanya dia bisa melihat untuk A. Nah, sangat ini. PS min E. Oh, eh, ini sama sih ya. Sama kok. Oh, bedanya tidak ada usernya kalau ini. Kan dia kan hanya nah, fokus pada terminal, lalu PID, lalu jam, lalu setelahnya ada yang sama, lalu di kode yang sama. Apa? Lalu kalau bedanya kalau main kalau PS, bedanya dia ada usernya siapa, oh, dan user, PID, lalu PPID ada C, itu lebih apa? Lebih lengkap lagi ya jadi. Kita lanjut coba misal PSEO, ID sama CMD, tapi mode. Bedanya adalah yang nampil hanya PID sama CMD. Jadi hanya dua kolom, ya, dua kolom saja ya. Ya, lanjut. Maka berikutnya adalah PS, EO, ID, PPID, lalu ada persen mem, ini maksudnya memori, lalu CMD-nya apa, lalu mem. Bedanya dia hanya menambahkan empat itu tadi, ID, PPID, mem, sama CMD. Ada empat kolom ya. Oh, sudah. Lalu kita langsung ke test cell. Ini dia langkah pertama adalah kita nulis yes dulu ya. Yes. Bedanya dia akan terus-terusan mengikutkan Y looping yang nggak pernah berhenti. Jadi kalau pengen kembali lagi ke perintah yang apa yang perintah itu melakukan perintah, kita tekan Ctrl C. Nah, ini kita akan mencoba menggabungkan antara yang tadi yes yang looping yang tidak berhenti dengan pipeline ke slash dev slash null. Oke, kita coba. Nah, kalau misalnya yes,
Plus, oh, kalau kita Y, 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 Y. Lalu kita coba sekarang tekan CTRL-D, apakah berhasil? Oh, berhasil. Nah, ini karena dia kan error, ini kan ibaratnya kan kita kan apa ya? Maksudnya kita itu ini agak lemot sedikit. Jadi kalau misalnya pengen kembali, jadi dia kan terus-terusan output terus, oh wait, menginput terus. Tapi kalau misalnya pengen di save itu nggak bisa. Nah, dia caranya adalah CTRL-C. Kalau kita lihat chat ya, nol itu kosong. Nah, ini kenapa? Karena pada saat proses pembelokan itu, dia itu tidak bisa di-save. Artinya dia akan terus-terusan mencoba user itu disuruh input-input terus gitu. Kalau pengen nge-save itu nggak bisa. Makanya harus dihentikan dengan Ctrl-C. Nah, langkah selanjutnya adalah ini ya. Kita coba misalnya, yes, lalu dibelokkan ke S/0. Lalu jangan lupa pakai tanda dan alamat ya. Jadi bedanya adalah dia kan ini sebenarnya ada proses yang sedang berjalan. Tapi itu dia ditaruh di background. Jadi apa sih efeknya? Nah ini kalau aku melakukan perintah itu memang agak sedikit lemot. Nah, sekarang ya, coba. Jadi kalau aku apa memasukkan sebuah perintah pasti agak lemot. Ini kita lanjut. Lalu untuk cara matikannya adalah gini. Untuk kill persen nomor nomor jobnya berapa atau bisa menggunakan ya. Jadi bisa menggunakan job number atau PID process. Jadi, tadi kan ada dua tuh. Satu sama 1297. Kalau satu itu adalah nomor jobnya. Kalau 1297 adalah nomor PID-nya. Jadi kita bisa mengkill antara job number atau PID. Bebas. Selanjutnya saya pakai yang job number-nya satu. Terus saya lihat lagi job. Sudah terminated ya. Jadi ini eh, secara tidak langsung di proses backgroundnya itu sekarang masih masih menghentikan, dia masih seolah-olah seperti menekan Ctrl-C. Saya lihat lagi berhenti, ya sudah berhenti ya, sudah nggak ada. Oke, kemudian dari saya, oh ya nanti untuk apa untuk penjelasannya ini saya akan taruh di laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.